Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Agung. Aku biasa panggil Tio. Jadi kami di sini berdua akan membahas tentang isu-isu yang ada di perkebunan kelapa sawit. Karena isu-isu ini kan penting untuk dipahami untuk kita bersama juga untuk keberlanjutan kelapa sawit ke depannya. Gitu. Jadi kami di sini akan melakukan podcast singkat tanya jawab. Ada beberapa materi yang mungkin akan kami sampaikan kepada teman-teman semua mengenai beberapa hal yang sudah kami tahu. Mungkin dimulai dari ini aja kali ya. Pengertian dari perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Mungkin beberapa teman-teman semua udah pada tahu lah ya Mas, tentang kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini adalah salah satu komoditas utama Indonesia yang tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, akan tetapi juga mendapat sorotan terkait isu lingkungan dan sosialnya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami kebijakan regulasi yang mengatur industri ini. Ada yang mau disampaikan Mas? Nah, kelapa sawit ini memang menjadi komoditas yang istilahnya jadi andalan di beberapa negara lah, seperti di Indonesia dan juga di Malaysia juga kan. Namun di balik kontribusinya terhadap ekonomi, tentu ada cerita atau konflik yang seringkali kurang mendapat perhatian nih oleh pemerintah atau masyarakat. Mungkin dari konflik-konflik tadi ini bisa yang kurang enak lah didengar gitu. Jadi kita di sini perannya untuk meluruskan sedikit. Jadi dalam upaya mengelola industri kelapa sawit ini, pemerintah khususnya telah menerbitkan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil yang diterapkan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan kelapa sawit ini mematuhi standar keberlanjutan. ISPO ini bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan memastikan bahwa perkebunan kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Jadi beberapa isu bahwasanya kelapa sawit ini dalam penyerapan karbonnya ini sangat rendah, benar kan Mas? Iya. Jadi setiap perusahaan wajib memiliki sertifikat ISPO jika mereka ingin beroperasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan kelapa sawit diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan dan menguntungkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Selain itu ada juga peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2020 yang mengatur tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan moratorium pembukaan lahan gambut yang berlaku sejak 2018 yang melarang konversi lahan gambut menjadi lahan sawit. Selain masalah lahan, perkebunan kelapa sawit juga mempengaruhi ekonomi masyarakat lokal. Seperti petani kecil yang sering kali dipaksa bekerja sama dengan perusahaan dalam sistem kemitraan yang tidak seimbang, mereka selalu diminta untuk menanam kelapa sawit di lahan mereka sendiri. Tetapi harga beli hasil panen biasanya itu ditentukan oleh sepihak oleh perusahaan. Nah, jadi konflik ini bisa menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada perusahaan dengan pendapatan yang tidak stabil. Selain itu, banyak masyarakat lokal yang kehilangan pekerjaannya hanya karena untuk lebih memilih perusahaan menggunakan tenaga kerja dari luar. Jadi perusahaan itu lebih memilih tenaga kerja yang dari luar, bukan dari masyarakat lokal gitu. Jadi masyarakat lokal itu merasa lebih kayak iri gitu. Jadi tak hanya kebijakan nasional, Indonesia juga berinteraksi dengan kebijakan internasional yang mempengaruhi sektor kelapa sawit. Salah satu yang paling terkenal adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil. Jadi disingkat dengan RSPO. RSPO ini adalah organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan. Jadi melalui RSPO ini banyak perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang memperoleh sertifikasi
untuk memastikan produk mereka ramah lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan hutan tropis. Di sisi lain, negara-negara seperti Uni Eropa juga semakin mengatur kebijakan terkait impor kelapa sawit yang berisiko menyebabkan deforestasi. Jadi teman-teman semuanya, kelapa sawit ini kan udah terkenal lah akan kayanya CPO atau minyak. Jadi beberapa negara barat itu tidak menyukai adanya produksi dari kelapa sawit ini sendiri, karena yang kita tahu mereka ini kan tanahnya kurang bagus untuk ditanami kelapa sawit. Jadi jarang dari mereka yang menanam kelapa sawit. Mereka ini menanamnya biji matahari, kemudian kedelai untuk memperoleh minyak. Jadi beda pendapatan. Jadi mereka ini biasanya akan membuat isu-isu yang akan menyudutkan kelapa sawit. Jadi kita terutama masyarakat Indonesia yang ekonominya didukung oleh devisa atau pendapatan dari kelapa sawit, kita harus bisa menyanggah isu-isu yang dilontarkan dari mereka begitu. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang harus bisa mencari counternya. Ya benar. Jadi itulah mengapa itulah perannya ISPO tadi, pentingnya sertifikasi ISPO dan RSPO. Tidak hanya memberikan jaminan berkelanjutan bagi konsumen, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi perusahaan yang mematuhi standar-standar ini. Nah, jadi perusahaan harus berkomitmen untuk tidak membuka lahan baru dari hutan primer dan memastikan bahwa praktik mereka itu ramah lingkungan. Benar, itu salah satu cara untuk kita menyanggah bahwasanya isu-isu yang dilontarkan dari mereka itu semuanya salah. Bahwa sawit juga banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya, terutama bagi perekonomian Indonesia sendiri. Terus juga untuk masalah isu penyerapan karbon di kelapa sawit itu rendah, enggak terbukti bahwasanya kelapa sawit ini dalam menyerap karbon itu cukup bagus. Kemudian di beberapa perusahaan yang bagus itu biasanya perkebunan yang bagus itu akan menyediakan hutan di daerah perkebunan itu pasti ada daerah konservasi hutan lindung untuk gimana ya, supaya keragaman hayati yang ada di perkebunan itu tidak hilang. Jadi itu beberapa perusahaan besar yang mungkin bagus, memiliki regulasi yang bagus, itu akan menerapkan hutan lindung untuk melindungi keragaman hayati yang ada di perkebunan tersebut. Kayak binatang, seperti monyet, supaya mereka juga nggak kehilangan asal atau rumah mereka. Supaya mereka itu tetap memiliki rumah mereka sendiri, tidak kehilangan daerahnya, itu tidak masuk ke pemukiman, tidak mengganggu warga. Dan pendapatan sawit juga nggak semata-mata hanya dari penghasilan CPO ya Mas ya. Banyak juga dari yang lainnya kayak KPO juga bisa. Juga sekarang banyak juga warga masyarakat yang udah mulai inovasi lah dari limbah-limbah kelapa sawit kan. Benar, bahkan ada isunya bahwasanya nanti di masa yang akan datang justru limbah kelapa sawit ini yang akan memiliki nilai jual yang mahal daripada minyak itu sendiri. Jadi ya tidak adalah kata limbah yang tidak terpakai lagi untuk kelapa sawit, karena semuanya itu bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual yang terbilang cukup fantastis ya. Kayak contohnya pewarna dari zat kuning yang ada di kelapa sawit. Terus ada juga produk tas dari bahan serat yang ada di tandan ya Mas, tandan kosongnya juga bisa diolah teman-teman. Bahkan nggak cuman barang-barang, bahkan juga ada kayak untuk skincare juga. Benar, skincare sabun juga yang lagi rame-ramenya bagi anak muda sekarang ini kan, untuk perawatan wajah yang cewek bisa dihasilkan dari produk kelapa sawit teman-teman. Jadi tidak ada lagi kata-kata sawit itu
Hanya banyak minyak. tidak ada manfaatnya, kebanyakan limbahnya itu tidak benar teman-teman. Karena masa terus berjalan, Terus terus berkembang, berkembang. inovasi manusia juga makin bagus, SDM-nya makin diperbaiki makin bagus. Jadi ya sawit ini bagus lah untuk keberlanjutan masa hidup kita semua yang ada di Indonesia ini. Terutama di Indonesia. Betul. Karena Indonesia merupakan salah satu yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar. Benar. Sedunia Indonesia ini adalah satu-satunya negara dengan perkebunan kelapa sawit yang besar, yang sangat besar, terbesar. Tapi Mas, banyak sekali tantangannya ini Mas. Iya. Iya, soalnya konflik-konflik antar konservasi hutan dan perluasan perkebunan, di mana kadang-kadang pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan ketimbang pelestarian Iya, alam. betul Mas. Tapi meskipun tantangan-tantangan tersebut nyata, masih ada banyak solusi yang bisa diimplementasikan nih Mas untuk memperbaiki keadaan, terutama pendidikan dan pelatihan bagi petani. Jadi itu tadi, semakin diperbaiki SDM-nya, maka perkebunan kelapa sawit itu akan semakin baik, semakin bagus, semakin berinovasi. Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ini juga perlu perannya teknologi nih Mas untuk memantau dan mengawasi praktik perkebunan sawit dapat membantu mengurangi praktik ilegal dan mempercepat implementasi regulasi. Penting bagi semua pihak yang terlibat pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga internasional untuk bekerja sama secara lebih erat, kolaborasi. Ini bisa menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit perlu diadakan yang namanya kolaborasi, teman-teman. Maaf sedikit, ada gangguan sedikit. Jadi Mas. Penting bagi semua pihak yang ada orang tadi, maaf ya teman-teman. Aduh, jadi pecah ini. Penggunaan teknologi ya sangat penting lah, terutama dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Yang kita tahu semakin berkembangnya zaman, kita juga manusia juga harus semakin melek dengan teknologi. Bagaimanapun caranya, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman lah teman-teman. Juga manfaatnya dari teknologi ini kan banyak, ya terutama memperkecil biaya produksi, biaya untuk menggaji karyawan, ya Mas ya. Iya. Kalau kita menggunakan teknologi ini, Memang kita keluar banyak di awal. Iya, Tapi di awal. Untuk kedepannya kita mengurangi cost lah. benar Mengurangi pengeluaran. mengurangi pengeluaran. Dimana yang kita tahu tujuan dari suatu perusahaan itu kan memperkecil biaya pengeluaran, memperbanyak biaya masukan. Jadi ya itulah perannya teknologi teman-teman semua. Ada lagi teman-teman. Oke. Ini udah berapa menit ya Mas? Berapa tahu. Udah Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Ya mungkin sekian lah untuk konflik sosial di perkebunan kelapa sawit ya. Beberapa masalah yang cukup kompleks kan, melibatkan banyak pihak juga dengan kepentingan yang berbeda-beda gitu kan. Terus kita sebagai konsumen kita juga bisa berkontribusi dengan membeli produk berbasis kelapa sawit yang memiliki sertifikasi keberlanjutan. Benar. Nah, dengan begitu kita bisa mendukung praktik yang lebih adil dan juga ramah lingkungan. Benar teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu save kelapa sawit. Kita harus terus mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia, terus memajukan kelapa sawit. Kita ini para planters. Jadi mungkin sekian ya kan Mas. Ya, terima Jadi kasih. itulah pembahasan kali ini tentang kebijakan regulasi kelapa sawit dan konflik-konflik sosial yang ada di perkebunan kelapa sawit. Semoga ini memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana industri ini dikelola di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya. Jadi mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Mungkin beberapa informasi dari kami ada yang kurang lengkap dan masih rancu. Kami mohon maaf karena ini juga pertama kalinya kami buat podcast. Jadi untuk episode selanjutnya mungkin kami akan memperbaiki lagi, betul Mas? Yeah. See you guys at the next time. Ya.
seterusnya. Kami akan belajar dari kesalahan-kesalahan kami. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.